Dea, halo Irfan, dan halo pemirsa Ngabri News. Sekarang saya sedang berada di Sekolah SMN 1 Caringin. Di sini sedang ada program pengurangan sampah styrofoam. Di sini sudah terlihat bersih dari biasanya karena sudah diganti styrofoam diganti dengan wadah mangkuk. Nah, di sini saya sedang bersama Ibu Kantin yang ikut melakukan program ini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Ibu Pupuk. Kak Ibu, apakah menurut Ibu setelah kantin berhenti memakai styrofoam dan diganti dengan mangkuk, Ibu merasa lebih banyak ruginya apa untungnya? Ngerasa rugi enggak, ngerasa untung juga enggak. Kalau misalkan ngerasa ruginya mungkin kita menyediakan banyak, mungkin bisa baik lagi setengahnya. Mungkin dari kerugiannya itu. Kalau misalkan keuntungannya ya untuk mengurangi sampah aja, mengurangi sampah untuk dibuangnya. Kan kalau misalkan udah pakai styrofoam itu kita nggak bisa satu-satu ngasih tahu gitu kan ya, atas kesadaran masing-masing aja kan kalau pakai styrofoam gitu. Cuma kalau pakai ini mereka juga atas kesadaran masing-masing juga, cuman nggak terlalu berantakan sampah aja kalau misalkan pakai styrofoam. Nah, siapa yang pertama kali memberitahu Ibu soal perubahan dari styrofoam ke mangkuk? Ketua OSIS. Ketua OSIS. Ibu. Mengapa Ibu setuju dengan adanya program ini? Setujunya mengurangi sampah juga sih sebenarnya ya. Mengurangi sampah juga. Terus mengurangi pengeluaran belanja kita juga gitu. Kalau misalkan memakai mangkuk, mungkin nggak setiap hari kita harus beli gitu kan, masih bisa dipakai lagi. Oke. Kapan Ibu mulai merasa terbiasa dengan program ini? Udah berapa bulan? Kurang lebih 6 bulan deh. 6 bulan apa? Belum sampai setahun juga sih, belum. Di bagian mana Ibu paling merasakan perubahan setelah tidak memakai styrofoam? Apakah saat menyiapkan makanan atau membersihkan peralatannya? Yang paling Merasakan perubahannya. Mungkin kalau misalkan untuk memakai styrofoam lebih simpel kali ya, lebih simpel aja. Kalau misalkan memakai ini kita harus mencuci. Ya, perubahannya mungkin dari yang kita nggak harus mengerjakan banyak tempat, jadi kita harus cuci tempatnya. Di membersihkan peralatannya. Ya. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah beberapa waktu menjalankan perubahan ini? Apa lebih senang, apa lebih repot, apa lebih hemat? Lebih repot, mungkin lebih repot. Lebih hemat, iya. Lebih repotnya Kalau membersihkan. iya, mungkin itu menambah pekerjaan lagi. Kalau misalkan lebih hematnya ya itu kita jadi nggak usah banyak pengeluarannya, nggak bertambah lagi gitu. Agak mengurangi pengeluaran aja. Oke, Ibu, segitu saja ya. Makasih ya waktunya. Sama-sama. Semoga program ini berjalan dengan lancar. Amin. Makasih, Ibu. Semoga anak-anaknya untuk bisa kesadaran sendiri juga. Iya. Makasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih Irfan dan Dea. Halo permisa Ngabneus. Saya sekarang sedang bersama siswi SMA N1 Caringin. Ini dengan siapa? Saya Siti Nur Amalia. Lanjut ke pertanyaan. Apa pendapat Anda tentang program sekolah yang mengganti wadah styrofoam dengan mangkuk? Menurut saya, program mengganti wadah styrofoam dengan mangkuk itu sangat bagus. Selain lebih ramah lingkungan, mangkuk juga bisa dipakai berulang kali sehingga tidak menambah sampah di sekolah. Lanjut pertanyaan kedua. Siapa yang menurut Anda punya peran besar dalam menjalankan program pengurangan sampah styrofoam ini? Apakah guru, ibu kantin, atau siswa-siswi SMA N1? Menurut saya, semua pihak punya peran, tapi yang paling besar mungkin guru dan ibu kantin. Guru memberi contoh dan mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan, sedangkan ibu kantin langsung menerapkan dengan tidak memakai styrofoam.
Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Di mana Anda bisa melihat program pengurangan sampah styrofoam ini berjalan? Apakah di kantin saat Anda membeli makanan, di kelas saat kegiatan makan bersama, atau di area lain di sekolah yang sudah tidak memakai styrofoam lagi? Saya paling sering melihat program ini berjalan di kantin. Dulu semua makanan pakai styrofoam, tapi sekarang sudah diganti dengan mangkuk atau wadah yang bisa dicuci ulang. Kadang juga terlihat di kelas saat makan bersama. Semua sudah memakai wadah daur ulang. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Kapan program penggantian styrofoam menjadi mangkuk ini mulai dijalankan di sekolah, dan kapan Anda mulai menyadari perubahan itu? Program ini mulai dijalankan sejak adanya kegiatan Adiwiyata di sekolah. Waktu itu mulai banyak perubahan tentang kebersihan dan pengurangan sampah, termasuk penggantian styrofoam menjadi mangkuk. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Kenapa menurut Anda program ini penting untuk dilakukan di sekolah SMAN 1 Caringin? Program ini sangat penting karena styrofoam sulit diurai dan bisa mencemari lingkungan. Dengan menggantinya menjadi mangkuk, sekolah ikut menjaga kebersihan dan mendukung gerakan peduli lingkungan. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Bagaimana perasaan Anda setelah sekarang tidak ada lagi styrofoam di kantin dan semua diganti dengan mangkuk? Saya merasa senang dan bangga karena sekarang kantin sudah tidak memakai styrofoam lagi. Mangkuk yang digunakan lebih ramah lingkungan dan bisa dipakai berulang kali. Lagi pula, kami tidak perlu repot mencuci karena setelah dipakai, mangkuknya langsung dicuci oleh ibu kantin. Sekolah jadi terlihat lebih bersih dan rapi. Wah, keren banget. Terima kasih, Lia. Dari SMAN 1 Caringin, saya Iksan melaporkan kembali ke studio. Program pengurangan sampah styrofoam di SMAN 1 Caringin menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekolah. Dengan menggantikan wadah styrofoam menjadi mangkuk, sekolah ini berhasil menekan volume sampah dan menumbuhkan kebiasaan peduli lingkungan bagi seluruh warga sekolah.